Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuri Aziz dengan nomor induk mahasiswa 289215055262. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Supardi. Yang pertama, kita mulai dari pengertian ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro sendiri yaitu sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen juga penentuan kualitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya adalah model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro juga sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depan. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Kedua adalah perilaku produsen. Perilaku produsen adalah aktivitas mengatur jalannya produksi hingga hasil akhirnya adalah produk dengan kualitas terjamin dan dapat diterima oleh konsumen serta mendatangkan suatu keuntungan. Produsen adalah sebuah istilah populer dalam dunia ekonomi dan bisnis. Secara keilmuan, produsen adalah satu orang atau pihak yang memproduksi barang ataupun jasa untuk dijual dan dipasarkan. Sebagai seorang produsen harus bertindak jujur dalam proses produksi dan mengutamakan kualitas barang yang diproduksi. Untuk itulah perilaku produsen bukan hanya didasari oleh nilai-nilai yang menjadi dampak positif dan bukan hanya mengandung nilai keuntungan dan profit belaka. Sedangkan produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan sesuatu atau menambah guna suatu barang dan benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori produksi. Produksi dapat diartikan sebagai tindakan yang berdasarkan faktor-faktor produsen, kerjasama, modal, dan lain-lain. Oleh perusahaan untuk produksi hasil berupa barang dan jasa. Produksi dapat digolongkan dalam 5 bidang, yaitu bidang pertama yaitu bidang ekstraktif, artinya setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung, misalnya pertambangan, perikanan, kelautan, dan berburu. Yang kedua, bidang agraris, artinya setiap usaha untuk mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh dari hasil tumbuhan dan hewan, misalnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga, bidang industri, artinya setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi, misalnya perakitan, pertekstilan, dan kerajinan. Yang keempat, bidang perdagangan, dan yang kelima, bidang jasa. Produksi juga digolongkan menjadi 3 sektor atau 3 tahapan, yaitu tahapan sekunder, primer, dan tersier. Tahapan primer sendiri adalah merupakan bidang-bidang ekstraktif dan bidang agraris. Tahapan sekunder, bidang industri dan bidang perdagangan. Tahapan tersier meliputi bidang jasa dan pelayanan. Tujuan produksi: menghasilkan barang jasa, meningkatkan nilai guna barang, memperoleh laba, menjaga kesinambungan perusahaan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Faktor-faktor produksi. Kegiatan produksi tentunya memiliki unsur yang dapat digunakan pada proses produksi. Unsur-unsurnya meliputi yang pertama, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, tanah, tumbuhan, air, dan lain-lain. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, contohnya guru, akuntan, manajer, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, contohnya security, driver, buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contoh office boy. Yang kelima, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan menunjukkan hubungan fisik antara
atau teknis antara jumlah faktor produksi yang diinput yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan atau output persatuan waktu tanpa memperhatikan harga-harga baik faktor-faktor produksi maupun harga produk. Secara matematis, fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung C dikali L dikali R dikali T keterangan. Q sama dengan quantity, F fungsi, C kapital, L labor, R research, T teknologi. Yang keenam, kurva fungsi produksi. Angka total produk atau TP. Di ini terdapat gambar kurva fungsi produksi atau total produk. Grafik di atas merupakan kurva fungsi produksi dari contoh soal sebelumnya, di mana penambahan jumlah operator akan menambah jumlah total output. Namun semakin operator ditambah, semakin sedikit juga penambahan output yang dihasilkan. Maka slope yang terbentuk pada awal yang namun pada titik tertentu naiknya membentuk slope yang lebih landai. Produk atau total produk dapat diartikan sebagai keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil pengguna sejumlah. Yang keenam, fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek atau short production sama dengan fixed input plus variable input. Fungsi produksi jangka pendek yaitu perubahan pada output produksi terhadap peningkatan salah satu variabel input. Perubahan input dapat berupa penambahan tenaga kerja. Yang B, fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang yaitu perubahan yang terjadi baik dari sisi produksi maupun pada output produksi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Perubahan input dapat berupa perbaikan metode kerja atau pemanfaatan produksi yang lebih modern. Yang ketujuh, isoquant. Isoquant adalah kurva produksi yang sama yang memberikan gambaran gabungan faktor input produksi yang akan menghasilkan suatu tingkat biaya produksi tertentu. Yang kedelapan, isocost. Isocost adalah kurva yang memberikan gambar garis biaya sama dan sekarang itu menunjukkan gabungan faktor biaya produksi yang bisa diperoleh dengan menggunakan biaya-biaya tertentu. Isocost juga disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Kesimpulan dari presentasi yang saya buat kali ini adalah produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan dan menambahkan guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen dalam ekonomi diartikan sebagai individu atau badan usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan dijual atau dimanfaatkan. Perilaku produsen dapat kita artikan sebagai suatu tindakan produsen yang dapat mendapatkan keuntungan yang semaksimum mungkin dengan menggunakan beberapa input yang dimilikinya. Produksi dapat diartikan sebagai tindakan mengombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu tenaga, kerja, modal, dan lain sebagainya, oleh perusahaan atau untuk memproduksi hasil barang dan jasa. Adapun tujuan produksi, faktor-faktor produksi, hingga fungsi produksi sudah dijelaskan dalam makalah dan presentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.